Jadi di depan saya ini ada sebuah display, di mana display ini bisa difungsikan sebagai counter down dan sebagai stopwatch. Display ini sudah di custom dan ini pesanan dari customer Android. Udah lama banget sebenarnya, udah ada semingguan dia minta dibikinin display yang bisa counter down dan stopwatch. Jadi teman-teman, sebelum saya membahas lebih lanjut, buat kalian yang belum mengikuti channel Android, silahkan klik subscribe di bawah ini dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya biar kalian tahu video-video kita terbaru saat kita upload. Oke teman-teman, terima kasih buat supportnya. Jadi yang pertama di sini saya akan bahas untuk bahannya dulu ya teman-teman. Jadi untuk yang bahannya yang harus kalian siapkan untuk membuatnya. Jadi teman-teman, untuk bahannya yang pertama yang harus kalian siapkan adalah displaynya. Ini displaynya saya menggunakan modul panel P10. Ini single color, modul panel P10 single color. Dan untuk mengoperasikan display ini kalian membutuhkan tombol. Ini adalah tombol push button, dimana tombol ini memiliki fungsi ya teman-teman. Saya jelaskan, untuk yang bagian atas ini fungsinya untuk start dan stop. Dan bagian nomor 2 ini adalah tombol menu untuk menggeser atau untuk menyeting jam dan menitnya. Dan untuk tombol nomor 3 adalah tombol, nah ini tombol 2 ini memiliki 2 buah fungsi sebagai menu counter down dan untuk menambah angka. Dan yang paling bawah itu adalah menu stopwatch untuk mengurangi angka. Jadi nanti saya akan jelaskan cara penggunaannya. Dan ini masih tahap uji coba. Di sini saya menggunakan kabel jumper yang umumnya dipakai untuk praktek. Teman-teman bisa lihat ya, ini kabel pelangi. Dan yang sangat penting adalah modulnya. Ini saya menggunakan modul Arduino Uno R3 yang menggunakan IC-nya 328. Jadi buat kalian yang tidak ada Arduino Uno R3, kalian bisa menggunakan Arduino Nano ataupun bisa menggunakan Pro Mini. Dan komponen selanjutnya adalah modul converter. Ini bukan modul sih, ini PCB converter atau biasanya disebut sebagai DMD ya. Converter DMD P10 dan kabel data. Dan untuk komponen selanjutnya adalah modul RTC. Jadi di sini saya menggunakan modul RTC DS3231. Ini serinya yang N ya teman-teman, bukan yang SN kalau nggak salah sih, nggak kelihatan. Dan komponen selanjutnya adalah buzzer. Ini buzzer ini menandakan atau untuk penanda start dan stop atau habis waktu ya teman-teman. Ini nggak saya pasang, nggak masalah sih. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke cara pengoperasiannya. Jadi teman-teman, jadi untuk display di depan saya ini memiliki 2 buah fungsi yang bisa difungsikan. Jadi ini tampilnya 0000, ini di menu stopwatch. Gimana cara mengubah ke menu counter down atau timer? Teman-teman tekan yang warna hitam, counter down. Nah, jadi di display ada tulisannya ya teman-teman. Dan selanjutnya kalian bisa menyeting dari jam. Nah, jadi untuk settingnya tombol nomor 2 ini ya teman-teman. Ini untuk setting jam, ini untuk setting menit. Nah, jadi untuk menambah dan untuk mengurangi nilainya atau angkanya. Kalau sudah kita tes 1 menit ya teman-teman. Kalau sudah kalian tekan lagi
detiknya biasanya default pasti 00. Oke, teman-teman silahkan tekan tombol start bagian atas. Jadi untuk timernya atau displaynya sudah berjalan ya teman-teman, bisa lihat. Jadi countdown ini atau timer ini fungsinya sebagai timer atau pewaktu ya, pewaktu. Kita langsung skip aja. Ini kalau ada buzzernya teman-teman. Jadi kalau ada buzzernya dia mulai 10 detik. Tit 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 tit, dia maka buzzernya akan berbunyi. Dan waktu saat habis waktunya dia akan ngeblink, berkedip. Ini kalau ada buzzernya dia berbunyi. Dan selanjutnya teman-teman bisa tekan tombol yang paling atas atau stop, maka dia akan kembali ke awal. Nah, jadi untuk cara settingnya, timernya sangat mudah ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke menu stopwatch. Ini countdown dan ini stopwatch. Kalian tekan aja, maka di display akan tampil tulisan stopwatch. Nah, jadi ini udah tampilan stopwatch atau hitungan maju ya. Kalian tekan aja yang paling atas ini untuk start, maka untuk milisekonnya dia akan jalan dan menitnya detiknya jalan dan menitnya nanti mengikuti detik. Biasanya stopwatch ini digunakan atau difungsikan sebagai lomba lari ya teman-teman, lomba lari. Kalau untuk countdown tadi biasanya digunakan untuk lomba kayak mancing ataupun yang perlu timer atau perlu waktu. Jadi kalau mau stop atau sudah masuk ke garis finish, teman-teman bisa tekan lagi sekali. Nah, jadi ini pause ya teman-teman. Kalau kembali ke 00 kalian tekan lagi. Jadi dia kembali ke 00. Nah, jadi teman-teman sangat simple untuk menggunakan atau untuk memfungsikannya, sangat simpel dengan menggunakan tombol push button. Jadi nanti untuk tombolnya nanti kita kasih tulisannya atau kita cetakin stikernya teman-teman. Buat kalian yang ada pertanyaan bisa langsung aja ya tulis di kolom komentar, atau ada request program atau lainnya bisa kalian tulis pada kolom komentar. Kita berbagi ilmu ya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita tidak belajar cara merakitnya atau cara memprogramnya, dan hari ini kita lebih ke review dan cara penggunaannya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan nantikan video-video kita selanjutnya. Oke teman-teman, salam project.